Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B Biokimia 2 dengan saya Katrina. Saya Ahmad Mubarak. Saya Yanti Denia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai katabolisme asam lemak untuk memenuhi tugas Biokimia 2 yang diampu oleh Bapak Made Sukaryawan MSc PhD. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam lemak. Materi singkat. Oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Elektron yang dikeluarkan dari asam lemak selama oksidasi melewati rantai pernapasan, mendorong sintesis ATP atau asetil-CoA yang dihasilkan dari asam lemak dapat teroksidasi sempurna menjadi CO2 dalam siklus asam sitrat, menghasilkan konservasi energi lebih lanjut. Nah, meskipun peran biologis oksidasi asam lemak berbeda dari organisme ke organisme, mekanismenya pada dasarnya sama. Proses 4 langkah berulang yang disebut beta oksidasi, di mana asam lemak diubah menjadi asetil-CoA. Bahan atau sampel yang digunakan ada kacang hijau, alpukat, dan juga kuning telur. Kandungan asam lemak yang terdapat pada sampel kacang hijau kaya akan protein. Kandungan gizi kacang hijau per 100 gram untuk kandungan protein kacang hijau berkisar 21,04 gram, lemak 1,64 gram, karbohidrat 63,55 gram, air 11,42 gram, abu 2,36 gram. Selanjutnya, alpukat dikenal sebagai sumber lemak sangat tinggi, yaitu 14,66 gram per 100 gram, tapi umumnya terdapat dalam bentuk lemak tidak jenuh tunggal. Kandungan asam lemak jenuh pada alpukat adalah 2,13 gram, sedangkan lemak tidak jenuh tunggalnya mencapai 9,8 gram per 100 gram. Asam lemak yang mendominasi dalam alpukat adalah oleat sekitar 67-72%, palmitat 13-10%, palmitoleat sekitar 35,1%, dan linoleat sekitar 10,4-12%. Kuning telur mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, dan lecitin yang berfungsi sebagai emulsifier. Kandungan lemak pada kuning telur bervariasi tergantung pada jenis telur dan metode pengukuran yang digunakan. Kuning telur mengandung sekitar 11,5% sampai 12,3% lemak. Prosedur proyek 1. Mencari sumber materi tentang katabolisme asam lemak. 2. Mencari objek yang akan diamati untuk dijadikan sampel. 3. Kemudian objek atau sampel diamati dan direkam. Alasan. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Dalam proses katabolisme terdapat proses respirasi selular atau respirasi sel. Respirasi sel melakukan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat selular. Respirasi sel memiliki 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga peralihan elektron. Katabolisme mengikuti 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisil termasuk lemak. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil-CoA. Berikutnya adalah proses oksidasi asetik-CoA dalam siklus asam sitrat yang menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron. Secara berkelanjutan, asetil-CoA mengubah bentuknya menjadi zat antara seperti sitrat dan fumarat. Nah, pembentukan karbon dioksida pada tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi atau pernapasan, dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir, yakni sistem transport elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dalam bereaksi berantai. Di sisi yang lain, lemak berubah menjadi asam lemak dan gliserol oleh sistem pencernaan, dan setelah itu asetil-CoA dibentuk dalam asam lemak melewati proses yang disebut sebagai oksidasi beta. Berikut adalah perbandingan antara energi yang dihasilkan pada katabolisme asam lemak dan glukosa.
Berikut adalah dapat dilihat reaksi keseluruhan dari asam lemak dan juga energi yang dihasilkan pada katabolisme glukosa. 1. Energi yang diperlukan pada saat fase persiapan adalah 2 ATP. 2. Energi yang dihasilkan pada fase penghasil energi adalah 4 ATP dan 2 NADH. Jadi energi yang dihasilkan adalah 2 ATP dan 2 NADH. Kesimpulan, oksidasi asam lemak rantai panjang menjadi asetil-CoA adalah jalur penghasil energi sentral di banyak organisme dan jaringan. Adapun pemprosesan lipid makanan pada petep rata mengikuti 8 langkah, mulai dari mengubah lemak menjadi misel hingga proses oksidasi membentuk energi. Energi yang dihasilkan dari proses katabolisme asam lemak yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Baik, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.